Jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertemu lagi dalam sapaan teduh kita di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama berkumpul melalui channel YouTube GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan dalam sapaan teduh kami. Kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada hari ini dapat kami terima, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga menjadi bekal kami di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. Kami baca bagi kita sekalian. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perbedaan itu indah jika kita lihat dan kita lihat secara dari kacamata yang positif, karena perbedaan itu adalah cara Tuhan untuk kita bisa mencapai sebuah kesatuan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di tengah-tengah kehidupan. Tetapi jika kita melihat perbedaan itu dari sebuah sudut pandang yang negatif, perbedaan hanya akan menimbulkan perpecahan, perselisihan. Perbedaan akan menyebabkan iri hati dan saling menyalahkan, sehingga ujungnya adalah tidak saling mengasihi. Yang ada hanyalah sebuah perpecahan dan perpecahan. Hal ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Mereka terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Dari latar belakang budaya muncul perbedaan pendapat di antara mereka, yaitu mengenai menutup kepala pada perempuan saat beribadah. Golongan Yahudi mewajibkan seorang perempuan yang saleh wajib memakai penutup kepala, sementara jemaat dari golongan Yunani berpikiran sebaliknya. Ada perbedaan latar belakang budaya yang mengakibatkan gereja mengalami keretakan pada saat itu. Jemaat mengalami perpecahan atas dari perbedaan pendapat ini. Melalui suratnya, Paulus hendak berbicara mengenai apa yang pantas dan yang tidak pantas di dalam ibadah. Karena Paulus mengatakan bahwa pertemuan ibadah adalah untuk membangun persekutuan yang saling membangun di dalam Tuhan,
bukan menjadi tempat untuk menonjolkan diri yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan Paulus juga menekankan bahwa pentingnya masing-masing anggota menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, ya seharusnya yang ditekankan itu adalah untuk bisa saling menjalankan kewajiban masing-masing. Tujuannya supaya tercipta kesatuan di dalam gereja. Sekalipun ada banyak perbedaan, Paulus meminta agar jemaat hidup saling menghormati, mengasihi, dan menghargai. Paulus juga menyampaikan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki ataupun perempuan. Semua sama di hadapan Tuhan. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Saudara yang terkasih, perselisihan dan perpecahan juga tidak hanya terjadi pada zaman itu. Namun juga saat ini mungkin juga terjadi perselisihan di antara kita karena dipicu perbedaan budaya, dipicu oleh latar belakang, gaya kepemimpinan ataupun yang lain-lainnya. Pada saat ini yang menjadi renungan kita firman Tuhan mengingatkan kita agar kita belajar bisa menerima perbedaan. Jika memakai tudung untuk menciptakan sebuah kebersamaan yang indah, pakailah. Paulus menekankan di kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, jika saat berdoa dan bernubuat, silahkan perempuan memakai tudung, yaitu untuk menjaga wibawanya sebagai perempuan dan juga menjaga wibawa seorang laki-laki. Yang artinya bahwa ketika perempuan melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin ibadah, seharusnya menjaga aurat, bisa dikatakan seperti itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar belajar menerima perbedaan. Keragaman bisa saja merupakan cara Tuhan untuk memperkaya kehidupan kita, termasuk memperkaya kehidupan gereja. Perbedaan bisa saja merupakan cara Tuhan untuk memperkaya kehidupan gerejanya. Kita tidak dapat menghilangkan perbedaan dan permasalahan yang timbul karenanya. Namun kita bisa menjaga kesatuan gereja dengan belajar saling mengasihi dan menghormati segala perbedaan. Perbedaan tidak seharusnya memecah belah gereja, tetapi perbedaan itu seharusnya memperkaya gereja supaya gereja semakin dilengkapi dan diperbaharui untuk bisa menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini dengan baik. Jadi saudara yang terkasih, Bapak Ibu saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap perbedaan itu sebagai pemisah di antara kita, tetapi harus kita pahami dan kita renungkan bersama-sama bahwa perbedaan itu adalah hal yang indah untuk kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam perbedaan kita. Perbedaan
hanyalah sebuah kebiasaan ataupun budaya, karena di dalam Tuhan kita satu, di dalam Tuhan kita sama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga sebagai hari terakhir bagi kami untuk bisa bersama-sama kita dalam sapaan teduh kita, karena masa pelayanan kami di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan sebentar lagi juga akan sudah berakhir dan akan melanjutkan pelayanan ke tempat yang lain ataupun klasis yang lain. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita, dan kami berharap bahwa di waktu dan kesempatan yang lain Tuhan masih bisa mempertemukan kita dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kami. Ajari dan bimbing kami Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi, agar kami dapat saling menghargai satu dengan yang lain, walaupun begitu banyak perbedaan-perbedaan di antara kami. Ajar kami bisa menerima perbedaan itu. Perbedaan bukan untuk memisahkan kami, tapi perbedaan itu adalah untuk cara Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di dalam sapaan teduh ini, dalam sapaan kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan KKR di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya di GBKP, terlebih-lebih di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya Tuhan yang memberkati pengurus KKR, guru-guru KKR, kiranya tetap setia dalam panggilan Tuhan untuk melayani di tengah-tengah kategori KKR. Tuhan berkati juga segala pekerjaan kehidupan guru-guru, sehingga tetap di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan berkati, berikan rezeki, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kehidupannya. Terlebih Tuhan, pada saat ini guru-guru KKR kami sebagai pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Piara GBKP, Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada guru-guru KKR, Tuhan yang memberikan kesehatan, semangat, sehingga dalam pelayanannya, khususnya menjadi pendamping di dalam Piara ini, dapat berjalan dengan baik dan terpuji termulia nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang setia dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati kehidupan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan berikan rezeki, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih Tuhan, ini doa, permohonan dan harapan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.